Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para ustaz, para ustazah yang kami hormati, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Salam Banyumas, rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para asatidzah dan ustadzat rahimani wa rahimakumullah. Di setiap lembaga pendidikan biasanya ada guru BK, bimbingan dan konseling. Biasanya yang dipanggil oleh guru BK itu santri atau ustadz? Santri yang bermasalah. Pertanyaannya, yang butuh bimbingan itu santri atau ustadz? Yang butuh bimbingan itu murid apa guru? Dua-duanya. Sebagaimana guru, sebagaimana murid membutuhkan bimbingan, guru pun membutuhkan bimbingan. Sebagaimana santri membutuhkan bimbingan, ustadz pun membutuhkan bimbingan. Jadi keliru seandainya persepsi yang berkembang adalah yang bermasalah selalu murid, yang bermasalah selalu santri. Berarti selain murid memerlukan bimbingan, guru pun juga memerlukan bimbingan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa guru pun memerlukan bimbingan? Jawabannya, karena guru adalah manusia biasa. Bukan nabi, bukan rasul, bukan pula wali, kecuali wali kelas. Emang kalau manusia biasa kenapa? Ciri khasnya manusia biasa, satu, ilmunya terbatas. Dua, punya nafsu. Satu apa? Ilmunya terbatas. Dua, punya nafsu. Dan dua hal ini menjadi sebab pokok kenapa guru membutuhkan bimbingan. Pertama, ilmunya terbatas. Oh enggak Ustaz, saya sudah profesor. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 76.
Ayat tadi, surat Yusuf ayat 76, menjelaskan kepada kita bahwa setinggi apapun ilmu kita, pasti ada yang di atas kita. Subhanallah. Ada seorang ulama besar, namanya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, hafizahullah atau rahimah. Usianya udah 85 tahun. Di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram kedapatan menghadiri majelis ulama lain yang usianya jauh di bawah beliau dan keseniorannya jauh di bawah beliau. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah. Mungkin usianya sekitar 50-an. Bayangkan 85 menghadiri majelisnya umur 50-an. Dan itu pun beliau nggak publikasikan. Karena yang beliau cari bukan viral. Foto yang ada di hadapan saya itu foto yang bukan oleh timnya. Ada orang, kok syekh ya? Cekrek. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini harus belajar terus. Kata Imam Ahmad, minal mahbarati ilal maqbarah. Beliau mengucapkan kalimat tadi ketika sudah menjadi ulama, kemana-mana masih bawa pulpen, masih bawa buku, hadir majelis sana, hadir majelis ini, sudah jadi ulama besar nih, Imam Ahmad bin Hanbal. Maka salah satu dari jamaah yang juga ikut majelis yang dihadiri sama Imam Ahmad tadi, beliau bertanya, ila mata? Wahai Imam, sampai kapan? Kemana-mana bawa pulpen, kemana-mana bawa buku, sampai kapan? Engkau sudah menjadi imam besar, engkau sudah menjadi mufti. Apa jawaban beliau? Minal mahbarati ilal maqbarah. Saya akan membawa buku, pulpen, kemanapun sampai saya masuk ke kuburan. Gak ada istilah pensiun belajar. Yang ada pensiun ASN. Belajar tidak ada pensiunnya. Sampai kapanpun. Ini sebab yang pertama. Kenapa guru memerlukan bimbingan? Karena ilmunya terbatas. Sebab yang kedua. Kenapa wow? Karena punya nafsu. Yang punya nafsu itu murid tok atau termasuk gurunya? Termasuk gurunya. Emang kenapa kalau punya nafsu? Kalau punya nafsu pasti imannya naik dan turun. Ada saatnya naik setinggi-tingginya, ada saatnya turun seblok-bloknya. Sehingga ada saatnya semangat mengajar, ada saatnya bebeh banget mulang. Betul? Betul atau tidak betul? Lebih sering sing ngendi ya? Semangatnya apa bebeh ya? Nusewu ya, enggak apa-apa ya kayak gini nggih. Enggak apa-apa nggih. Buku ngedewek. Ya. Oke. Jadi ini dua alasan nggih. Yang pertama apa? Karena ilmu kita terbatas. Yang kedua, karena kita punya nafsu. Sekarang kita masuk kepada tema utama. Guru membutuhkan bimbingan dalam apa? Guru membutuhkan bimbingan dalam apa? Sekurang-kurangnya dalam 3 hal pokok. Yang pertama, dalam akidah.
Yang kedua dalam ibadah. Dan yang ketiga dalam akhlak. Sekurang-kurangnya guru membutuhkan bimbingan dalam berapa hal? 3. Apa yang pertama? Dalam akidah. Yang kedua dalam ibadah. Yang ketiga dalam akhlak. Kita mulai dari poin yang pertama. Guru itu memerlukan bimbingan dalam akidah. Akidah itu kan yang dibahas banyak. Poin-poinnya itu banyak. Nabi SAW menghabiskan waktu 13 tahun di Mekah fokus membenahi akidah. Dan kita hari ini pertemuan cuma 1 jam. Ya. Makanya kita nggak akan membahas semuanya karena tidak mungkin, waktunya terbatas. Maka saya akan membawakan beberapa contoh-contoh saja. Poin-poin dalam akidah yang kita harus selalu diingatkan. Apa contohnya? Keikhlasan. Kenapa? Keikhlasan. Jadi pembahasan tentang keikhlasan itu adalah bagian dari akidah. Karena terkait dengan hati kita. Sebagai seorang guru yang merupakan pewaris para nabi, poin keikhlasan ini harus selalu kita perhatikan di dalam hati kita. Nabi sama guru tinggi mana? Nabi. Nabi saja diingatkan sama Allah supaya ikhlas. Nanti sampai di rumah kita buka surat Al-An'am. Ayat 83 sampai ayat 90. Berapa ayat berarti? 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Pinten ayat? 8 ayat. Nanti kita buka. Di 8 ayat itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan sekian banyak nama Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan seterusnya, Nabi Ismail. Setelah itu apa kata Allah? Di ayat yang terakhir, kata Allah Azza wa Jalla, Qul, katakanlah, La as'alukum alaihi ajran. Aku, katakanlah wahai para nabi dan para rasul, aku tidak akan minta upah dari kalian. Berarti di sini para nabi dan rasul diingatkan tentang apa? Keikhlasan. Saya berdakwah, saya mengajar bukan untuk mencari balasan dan upah dari kalian. Kan tetapi saya melakukan ini semua karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena pengen diridhoi sama Allah. Karena ingin dimasukkan ke dalam surganya. Karena ingin membela agama ini. Karena ingin menyelamatkan anak-anak kaum muslimin. Dan ingin menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Sekali bernabi Ibrahim masih diingatkan seperti itu. Sekali bernabi Muhammad SAW masih diingatkan masalah ikhlas. Kok sampai kita merasa tidak perlu diingatkan masalah keikhlasan? Itu namanya kebangetan banget. Nggak cuma kebangetan. Kebangetan banget. Ini takkid muakkad. Ya, dalam bahasa Jawa. Jadi kita ini perlu diingatkan. Masalah keikhlasan saat mengajar, saat mendidik, saat mendengarkan. Bagaimana dia punya duit untuk menafkahi istri dan keluarganya? Ya bisnis, Ustaz, dagang. Nek dagang, kapan waktu ngajarnya? Justru ketika kita punya duit dari upah tadi, kita jadi bisa fokus ngajar. Karena sudah nggak kepikiran lagi nyari sampingan. Atau masih mikir? Ya tapi kan nggak. Waktunya ya
hanya sekedar nopo tambahan, bukan full untuk itu gitu ya. Beda. Kalau itu maksudnya dia mengambil upah, ya'khudh liyu'allim, maka tidak masalah kata beliau. Mengambil upah supaya bisa tetap nopo ngajar. Nah, kebalikannya apa tadi? Ngajar cuma untuk nyari upah saja. Kayaknya sih tidak ada yang mau ngaku seperti itu. Nggak ada. Walaupun mungkin prakteknya seperti itu. Loh, prakteknya bagaimana Ustaz? Dilihat aja. Dia kalau nggak dikasih upah, ngajar nggak? Nah, di situ kan. Ya mungkin Ustaz, tapi ya ngajarnya jadi orang semangat. Nah, itu berarti perlu dibenahi hati kita. Atau misalnya langsung pasang nopo tarif. Ada WA masuk, Ustaz, mohon ngisi nggih. Kapan? Tanggal sekian. Berapa? Jam berapa? Jam sekian. Oh nggih, insyaallah. Temanya bebas. Baik Ustaz, ada pertanyaan? Wani biro. Itu berarti apa? Yu'allim liya'khudh. Ya, yu'allim liya'khudh. Atau enggak akan balas WA, pertanyaan dari jamaah, atau balas orang yang konsultasi kecuali kalau bayar. Nah, itu berarti ya yu'allim liya'khudh. Kalau enggak, Masya Allah, ya suatu saat kita ngajar gratis, suatu saat kita ngajar ada yang ngasih, no problem. Yang penting niatnya kembali ke yang pertama tadi, ya'khudh liyu'allim. Dah, ini yang pertama. Contoh dari akidah adalah keikhlasan. Contoh yang lain dalam bab akidah, tawakal. Apa? Tawakal. Salah satu poin dalam akidah yang harus kita perbaiki adalah ketawakalan kita kepada Allah. Seberapa kita bergantung kepada Allah di dalam mendidik anak-anak kita. Di dalam mengajari santri-santri kita. Apakah kita merasa bahwa kalau kita yang ngajar, mesti anak-anak itu paham, mesti anak-anak itu baik? Kalau seperti itu kenyataannya, berarti kita bertawakal kepada kekuatan diri kita sendiri. Makanya setiap pagi sore, kita selalu diajari untuk membaca zikir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Janganlah engkau wahai Rabbi menjadikan diriku bergantung kepada kekuatan pribadiku tarfata ain. Napa tarfata ain? Walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata itu berapa menit? Detik. Kecuali sekejap matane karo merem, kowe jenenge ngantuk. Bukan sekejap mata. Sekejap mata. Jangan sampai kita ini mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, kehebatan kita, ijazah kita. Walaupun hanya sekejap mata. Itu tawakal. Tapi tawakal yang sejati adalah tawakal yang diiringi dengan ikhtiar. Diiringi dengan apa? Ikhtiar. Ikhtiarnya guru mengajar nopo? Ikhtiarnya guru mengajar nopo? Menyiapkan materi sebaik mungkin. Menyiapkan materi pelajaran sebaik mungkin. Itu ikhtiarnya guru mengajar. Jadi tidak boleh kita ngajar itu bonek. Ya. Ada orang Surabaya di sini.
Bondo nekat, tidak boleh. Ketika kita ngajar, kita harus mempersiapkan materi ini sebaik mungkin. Kalau kita lakukan itu, maka insya Allah kita akan dicintai sama Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Di dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir. Dan hadis ini adalah sahih. Allah itu akan suka kepada seorang hamba ketika dia melakukan aktivitas. Dia menjalankannya sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi dia itu berpikir bagaimana supaya murid ini bisa paham. Ditanya, dipakai cara A. Muridnya ditanya, fahim tum? Apa jawabnya? Lama. Maka harus pakai cara nomor B. Sudah pakai cara B ditanya, fahim tum? Lama. Berarti pindah cara C. Jadi kayak proyektor, alat peraga, itu semua intinya adalah bagaimana anak paham. Nggak paham pakai cara A, pakai cara B. Nggak paham pakai cara B, pakai cara C. Dengan sekian cara, bagaimana anak paham? Al-Imam Syafi'i itu contoh guru yang ulet, punya murid satu. Salah satu muridnya, Masya Allah, dijelasin fahimtum lama, fahimtum lama. Akhirnya si murid yang satu ini, malu dia. Setiap pelajaran ditanya yang lainnya fahimna, dia apa? Lama. Akhirnya setelah berapa kali pengajian, gak hadir lagi. Maka Imam Syafi'i, sebagai seorang guru yang baik, nanya, si fulan kemana? Kok nggak kelihatan? Nggak tahu sih, nggak berangkat. Sakit kah? Enggak. Akhirnya datanglah ke rumahnya si murid tadi. Tanya, kenapa nggak berangkat lagi? Saya malu, Syekh. Kenapa malu? Setiap ditanya udah paham belum? Jawabannya belum. Berulang-ulang belum lagi. Saya malu sama yang lain. Apa kata beliau? Wahai muridku, andaikan ilmu itu adalah makanan. Andaikan ilmu adalah makanan. Saya rela untuk menyuapi kamu. Makanan itu saya apa? Suapkan kepadamu. Dan kalau kamu bertanya kepadaku sampai 70 kali, saya akan jelaskan 70 kali. Sampai kamu paham. Ada guru kayak gitu di sini? Kok sepi? Ada guru kayak gitu di sini? OTW. Dalam proses. Insya Allah. Apa lagi contoh poin dalam akidah? Muraqabah. Muraqabah. Napa muraqabah? Senantiasa merasa diawas. Ini penting. Ini penting. Kenapa? Kembali lagi kepada masalah nafsu. Iman itu naik, turun. Kalau kita ini nggak punya muraqabah, mau dipasangi fingerprint pun, dia tetap telat. Atau habis fingerprint terus pergi. Kenapa? Karena dia merasa diawasi sama fingerprint. Bukan diawasi sama Allah. Sampai di kelas pun nggak ada yang ngawasi. Ya, buka halaman sekian sampai sekian. Baca. Ini malah apa? Buka WA, terus malah live TikTok. Gak ada muraqabah. Gak ada perasaan diawasi sama Allah.
ngajar sekenanya, semaunya, asal-asalan. Yang penting sudah tanda tangan. Maka guru perlu memperbaiki akidah. Perlu dinasihati terus. Perlu diarahkan terus. Perlu dibimbing terus. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Bimbingan guru dalam bab apa? Ibadah. Dalam bab ibadah. Kata orang, guru itu adalah singkatan dari digugulan ditiru. Digugu siapa? Dipercaya. Ditiru ya ditiru. Pertanyaannya, apakah kita ini sudah layak digugulan ditiru? Ustaz, saya itu mau jawab gak enak, Ustaz. Mau jawab sudah, mbok ria, mbok sombong. Arab jawab urung, wis suwe banget jadi guru. Kita ini yang mana? Ada pemeo mengatakan guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Kalau gurunya kencing sambil berlari gimana? Ya, guru kencing sambil berdiri, murid kencing sambil berlari. Lah nek sing gurune kencing sambil berlari pripun? Muridnya nuwun sewu ngencingi gurunya. Jadi ketika kita melihat ibadahnya santri kita yang Senin Kemis, bukan puasa Senin Kemis ya. Ketika kita melihat ibadahnya santri yang malas-malesan, itu pertama kali yang harus introspeksi gurunya. Apakah kita sudah layak untuk digugu dan ditiru? Apakah kita sudah pantas untuk dijadikan teladan? Udah gini aja deh yang paling gampang. Ibadah yang paling rutin apa? Sholat 5 waktu. Kita ini sebagai guru, sholatnya di mana? Ya di masjid, maksudnya di shop keberapa gitu loh maksudnya. Ngawasi. Wah. Ngawasi bar komat lebih tegas itu priwe. Ngawasi itu kasih demek. Alas itu luas. Alas itu luas. Apalagi alasan. Lebih luas alasan daripada alas. Salah satu kunci sukses keberhasilan Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Lalu keberhasilan sahabat mendidik para tabi'in. Lalu keberhasilan para tabi'in mendidik atba'at tabi'in adalah keteladanan. Salah satu kunci suksesnya apa? Keteladanan. Alias mboten do. Omong do. Ayo penting sholat berjamaah di masjid. Pahalanya 27 kali lipat. Bla bla bla, bawakan dalilnya. Gurunya di mana? Di belakang sendiri. Setiap hari masbuk terus. Sekali jadi imam, imam masbuk. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan sanadnya dinilai kuat oleh Syekh Al-Utsaimin. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian wahai para sahabat berguru kepadaku. Nanti setelah kalian akan berguru kepada kalian.
Yaitu para tabi'in berguru kepada para sahabat. Dan nanti para atba'at tabi'in akan berguru kepada murid-murid kalian, yaitu para tabi'in. Begitu silsilahnya. Jadi kalau kita hari ini menjadi contoh yang baik buat murid-murid kita, maka murid-murid kita akan menjadi contoh yang baik untuk cucu-cucu murid kita. Maka subhanallah, ibadah guru mempengaruhi sekali kepada ibadah murid. Ketika gurunya rajin baca Al-Quran, maka muridnya akan niru. Ketika gurunya bangunnya gasik, muridnya akan niru. Gak banyak berbicara, tapi ngasih contoh. Jadi itu yang susah. Saya dulu pas SD, dan banyak yang tahu bagaimana masa lalu. Itu dibangunkan subuh sama Abi rahimahullah. Itu mungkin 5 kali, 6 kali. Misal nih ya, subuh jam 4:30, misal. Sebelum jam 4 sudah dibangun. Langsung bangun? Enggak lah. Duduk, teklak-tekluk. Lama-lama apa? Ambruk, tidur lagi. 10 menit kemudian, bangunin. Jalan, mampir. Di mana? Di ruang makan. Nah, di ruang makan ada kursi itu, lorong itu, mampir di situ. Tidur lagi. 10 menit kemudian, ayo jalan ke kamar mandi belakang itu. Terus ngapain? Duduk di situ, tidur lagi. Datangi lagi, baru setiap hari sekian tahun. Berarti kalau sebelum jam 4 bangunin, beliau bangunnya jam berapa? Begitu seharusnya, Bu. Sudah keliling jam 3, sudah keliling. Makanya anak-anak yang nggak benar-benar itu pasti ketahuan. Yang baru lari, baru kabur gitu, ketahuan itu. Lompat pagar, lompat jendela, ketahuan. Naam ya akhi. Sampai sekarang masih ada yang teringat bagaimana duduk di jendela dari belakang dicubit, terus keluar kata-kata yang Afwan Ustaz. Teladan. Itu yang kita butuhkan. Syekh Abdullah Al-Ghudayyan rahimahullah, salah seorang ulama besar kontemporer hari ini, pernah ditanya sama putrinya, ya, gimana sih mendidik anak di zaman yang sesulit ini? Bagaimana cara mendidik anak di zaman yang sesulit ini? Kata beliau apa? Keteladanan dan doa. Apa? Keteladanan dan doa. Nggak kebanyakan teori, nggak kebanyakan ngomong, sudah kamu jadi teladan dan kamu selalu mendoakan. Pohon itu ketika punya buah dan buah itu jatuh, nggak akan jauh-jauh dari pohon kecuali digawa kampret. Kersem itu ya jatuhnya di bawah kersem. Mangga ya jatuhnya di bawah mangga. Santri-santri ibadahnya kayak gitu. Ya
Bagaimana gurunya, bagaimana musyrifnya, itu yang akan dilihat. Keteladanan terus apa? Doa. Coba sekarang, siapa di antara kita besok mau ngajar, malam ini berdoa kepada Allah. Di dalam sujudnya, di dalam tahajudnya, mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan murid-muridku besok bisa memahami pelajaranku, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang saleh, menjadi ulama. Siapa di antara kita yang malam besok ngajar berdoa seperti itu? Enggak ada yang angkat tangan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama takut riya. Kemungkinan yang kedua pancen orang donga. Seberapa dahsyat efek doa? Dalam kitab Tartibul Madarik, karya Imam Al-Qadhi Iyad, diceritakan seorang guru ketika tawaf di sekeliling Ka'bah, salah satu doa yang beliau ulang-ulang, Allahumma ayyuma ghulamin 'allamtuhu, wahai Rabbi, siapapun anak yang pernah saya ajar, faj'alhu fi ibadikas salihin, maka jadikanlah anak itu termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, jadikanlah murid-muridku saleh. Kira-kira seperti itulah. Intinya seperti itu. Apa yang terjadi? Fabalaghani annahu kharaja ala yadayhi nahwan min 90 alim wa salih. Dari murid-murid guru tersebut terlahirlah 90 ulama. Andaikan satu saja dari santri kita jadi ulama, berapa pahala yang akan kita dapat? Imam Bukhari nulis kitab Sahih Bukhari. Sampai sekarang Imam Bukhari itu kan hidupnya di abad ketiga Hijriah. Sekarang kita sudah abad berapa? 15. 1400 ke atas berarti ikutnya abad 15. Dari abad ketiga sampai abad ke-15, orang masih baca Sahih Bukhari enggak? Masih. Kira-kira pahalanya berapa? Itu namanya ilmun yuntafa'u bihi. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah Imam Bukhari nulis Sahih Bukhari karena apa? Salah satu sebabnya adalah karena satu kalimat yang diucapkan oleh gurunya. Kalau nggak salah Ishaq bin Rahaweh atau Nuaim bin Hamad, saya lupa. Ya, salah satu gurunya. Apa kata gurunya? Tengah-tengah ngajar kayak gini, gurunya ini berbicara, wahai murid-muridku, Mbok Yao, ada di antara kalian yang meneliti hadis-hadis Nabi SAW, kemudian yang sahih-sahih dikumpulkan dalam satu buku. Satu kalimat itu dok, diucapkan sama guru. Kata Imam Bukhari, nasihat yang diucapkan oleh guruku itu langsung masuk ke hatiku dan aku langsung berazam akan menjalankan nasihat dari guruku tersebut. Sekian belas tahun Imam Bukhari menjalankan nasihat gurunya. Diteliti hadis dari sekian puluh ribu. Diteliti yang sahih mana. Setiap selesai melakukan penelitian akan dicantumkan di dalam buku beliau. Beliau salat istikharah terlebih dahulu di Raudhah Masjid Nabawi. Minta petunjuk kepada Allah. Wahai Rabbi, ini saya sudah melakukan penelitian satu hadis dan saya merasa ini hadisnya sahih. Saya mohon petunjuk kepadamu wahai Rabbi, apakah memang hadis ini sahih sehingga bisa saya tuliskan di dalam Sahih Bukhari. Yang dapat pahala Imam Bukhari atau gurunya? Dua-duanya. Cuman gurunya dapat pahala dengan satu kalimat. Imam Bukhari
belasan tahun menyusun. Tapi inspirasinya dari guru. Apakah kita sudah menjadi inspirator buat murid-murid kita? Sehingga nanti akan lahir dari anak-anak kita para ulama besar. Andaikan satu saja dari anak-anak kita itu jadi ulama besar, maka kita semua akan mendapatkan pahalanya biiznillahi azza wajalla. Maka bekerja, berjuang di pesantren itu adalah sebuah aktivitas yang sangat prospektif untuk menghasilkan pahala, bukan menghasilkan duit. Kalau menghasilkan duit enggak prospektif. Jujur aja. Pada baik, yang paham. Kalau nyari duit enggak prospektif di pesantren. Tapi nyari pahala prospektif. Coba jenengan bayangkan, anak masuk pondok, enggak tahu Al-Qur'an. Kita ajari dari alif, ba, ta, sampai bisa baca Quran. Ketika anak tersebut membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa pahala? Bi, sin, mim, suwen. Berapa huruf? 19. Berarti berapa pahala? 190 pahala. Setiap murid kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan cuma dia dapat 190 pahala, kita pun dapat 190 pahala. Baru baca Bismillah. Lah nek baca Al-Fatihah berapa pahala? Tahu ngitung? Ora pada. Kalau dia baca suratan, kalau dia rutin setiap hari membaca 1 juz, itu baru pahala dari dia. Kalau dia jadi guru TPQ di rumahnya, terus punya murid-murid yang lainnya, maka kita yang ngajari pertama kali akan dapat pahala. Itu baru ngajari Al-Quran. Apakah santri-santri kita di sini cuma belajar Al-Quran? Juga belajar cara sholat, juga belajar akidah yang benar, juga belajar fikih ini, fikih itu. Prospektif sekali. Kalau muridnya jadi. Ya. Maka harus keteladanan sama nopo? Doa. Terakhir, guru membutuhkan bimbingan dalam bab apa tadi? Akhlak. Akhlak kepada siapa? Nomor 1, akhlak kepada keluarga. Yang bujangan angkat tangan. Bujangan kurang teluk. Yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia kita siapa? Keluarga kita. Istri dan anak-anak kita itu sering kita tinggal atau tidak? Sering. Apakah setelah begitu sering kita tinggal, lalu kita pulang ke rumah, kita masih sibuk dengan HP? Seperti itukah akhlak mulia seorang ustadz kepada keluarga? Kapan anak kita mendapatkan waktu untuk curhat sama kita? Kapan anak kita punya waktu untuk bermain bersama kita? Kapan anak punya waktu untuk sepedaan sama kita? Orang ketang dirdiran. Orang ketang layangan. Emang ngefek kayak gitu? Ngefek gak? Demi Allah ngefek banget. Saya masih ingat kok diajari dirdiran sama Abi rahimahullah. Beliau itu kalau apa namanya? Ini namanya nyeletik. Itu dulu kayak ini nih.
Pakai apa namanya? Jempol. Jadi sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Masih ingat. Dibonceng sampai mana itu yang kuburan atas itu namanya? Dawan ya. Bonceng sampai masih ingat. Dicokotin lembut. Itu kenangan yang tidak terlupakan. Hanya kenangan saja, enggak. Tapi kedekatan itu yang kemudian akan membuat kita mudah untuk memberikan nasihat. Jadi jangan sampai kita begitu dekat dengan santri, tapi kita enggak dekat sama keluarga kita sendiri. Kewajiban kita kepada keluarga kita itu fardu ain. Kewajiban kita kepada orang lain itu fardu kifayah. Ya. Kalau bisa dijalankan bareng bagus. Tapi ketika suatu saat kita harus memprioritaskan, maka yang fardu ain harus kita prioritaskan. Entahlah, mungkin ada sebagian orang punya pandangan, Ustadz ki angel diundang. Jaluk jadwal angel pol. Ngenteni nganti setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang berat buat saya adalah meninggalkan keluarga. Bisa. Tapi ya harus dibagi waktunya. Dan mungkin kita akan keluar terus tuh. Kapan waktu buat keluarga kita? Kapan kita butuh ngobrol sama istri kita? Butuh hanya sekedar mendengarkan curhat, cerita dia, makan bareng. Momen makan bareng pun rusak gara-gara gadget. Coba, makan bareng itu kan paling sehari cuma berapa? 3 kali. Itu pun kadang-kadang makan siangnya di mana? Di kantor. Berarti sudah berkurang 1. Tinggal berapa? Tinggal 2. Pagi sama malam. Itu pun masih dirusak dengan HP. Bapaknya megang HP, ibunya megang HP, anaknya 5, semuanya megang HP. Mana momen-momen kehangatan yang seharusnya diciptakan dalam waktu atau momen yang terbatas tersebut? Akhlak kepada keluarga. Akhlak apa lagi? Akhlak kepada sesama. Akhlak kepada sesama guru. Akhlak kepada sesama karyawan. Akhlak kepada sesama pendidik. Contohnya Ustaz, antara yang senior dengan yang junior. Antara yang sepuh dengan yang muda. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghargai yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi ukuran akhlak kepada sesama ya, guru itu adalah yang senior menyayangi yang junior. Yang junior menghargai yang senior. Seberapa kita sudah praktekkan itu? Jangan sampai yang senior merasa paling. Yang junior nggak ngajeni yang senior. Merasa, oh saya gelarnya sudah lebih tinggi. Ya. Oh saya belajarnya di luar negeri. Kalau yang ini dalam
negeri. Oh, saya sudah khatam kitab anu, kitab anu, kitab anu. Walaupun saya masih muda, tapi sudah. Jangan. Yang muda ngajeni yang tua nyayangi yang muda. Ini kalau kita praktekkan, insya Allah kondisi hubungan antar para guru akan kondusif. Terakhir, akhlak kepada santri. Akhlak kepada santri. Selama ini yang sering diingatkan, santri berterima kasih kepada guru atau guru berterima kasih kepada santri? Yang selama ini sering diingatkan adalah santri berterima kasih kepada ustaz. Iya, itu betul. Akan tetapi, apakah ustaz nggak perlu berterima kasih kepada santri? Perlu. Kenapa? Karena orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang yang paling membutuhkan kita. Orang yang paling berjasa kepada kita adalah orang yang paling membutuhkan kita. Kita sebagai ustadz yang paling membutuhkan kita siapa? Santri. Kita bisa dapat pahala ilmun yuntafa'u bihi, amal jariyah, kalau kita punya santri. Berarti yang berterima kasih siapa? Gak cuma santri kepada guru, guru berterima kasih kepada santri. Alhamdulillah ada yang mau belajar kepada saya, sehingga saya punya aliran pahala dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba seandainya kita duduk gitu saja, gak ada murid-murid yang datang, jadi ustadz enggak? Siapa ustadz apa? Gak ada muridnya Pak. Alhamdulillah anak-anak itu datang kepada kita. Maka mereka berjasa kepada kita. Kita sikapi dengan sebaik mungkin. Ya Ustaz, tapi buat kasih kijan, Masya Allah. Apa buat jambian orang Masya Allah? Buat jambian siapa? Ya dewek. Kita semua. Sudahlah, kita kan rata-rata pernah mengalami masa di pondok. Kita dulu juga ketika jadi santri kayak gitu kan. Saya pernah bikin pengajian judulnya, dulu kita juga gitu. Apa judulnya? Dulu kita juga gitu. Jadi jangan ngelihat kita sekarang gitu loh. Dulu kita pun juga pola gitu ya. Bukan berarti saya bilang biarin, enggak. Cuman yang lebih sabar lah ya. Yang lebih sabar. Kita ulangi nggih dari awal nggih. Yang membutuhkan bimbingan siapa? Semuanya, guru maupun santri. Kenapa guru tetap membutuhkan bimbingan? Ilmunya terbatas, terus punya nafsu. Guru itu butuh bimbingan dalam bab apa saja? Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab akhlak. Tadi dalam bab akidah kita kasih contoh, 1, keikhlasan, 2, tawakal, 3, muraqabah. Kemudian kita bahas bab kedua yaitu bab ibadah. Saat itu kita sampaikan 2 kunci pendidikan anak ataupun murid. Yang pertama keteladanan, kedua doa, dan yang terakhir kita bahas bab ketiga yaitu bab akhlak. Kita kaji akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap sesama, dan akhlak kepada santri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillah. Kami mengaturkan kita semua dengan keterangan kepada beliau Ustaz Muslim Muslimah Ta'ala yang sudah memberikan maklumnya pada kajian nasihat ini. Semoga apa yang kita belajar bersama itu bisa kita sampaikan dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal. Kemudian kami berikan kesempatan kepada Asatidz Ustaz untuk mengenali mempunyai pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau mau boleh mudah dan belajar menguasai asal yang dijelaskan oleh pihak pesantren. Ustaz, ada perkataan dari Kiai Sutrisar Kasih. Beliau mengatakan mendidik tanpa menjiwai maka hanya akan melahirkan generasi rokok. Maka pertanyaan kami di sini, bagaimana kiat kami di dalam meningkatkan rukun dari sosial? Karena kami sadar ada kalanya semangat itu turun, ada kalanya semangat itu naik. Mungkin itu yang kami tanyakan. Wajazakumullah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya pengen tanya dulu kepada para asatidzah sekalian. Anak sekarang dengan anak dulu itu sama atau beda? Gen Z sama atau beda? Beda. Salah satu perbedaan yang kelihatan banget adalah anak-anak sekarang itu lebih manja. Termasuk orang tuanya. Dikit-dikit lapor polisi. Dijewer lapor. Jadi perbedaan karakter ini juga mempengaruhi pola pendidikan kita. Anak sekarang itu selalu bertanya kenapa. Disuruh apa, jawabnya kenapa. Kalau kita dulu disuruh apa, langsung, nggak pakai tanya kenapa. Tanya kenapa, sabuk. Ya. Kenapa? Maka agar kita dan anak-anak kita menjiwai, kita juga harus kaya dengan pemahaman kenapa. Contoh, anak ngapal Quran. Kita nyuruh anak ngapal Quran. Maka kita harus tanya kepada diri kita, kenapa anak ngapal Quran? Sehingga kita itu nggak jadi robot. Cuma sekedar menjalankan kurikulum. Pokoknya tahun ini 1 semester anak harus hafal surat sekian sampai sekian. Kenapa kita nggak pernah bertanya, kenapa anak kita perlu menghafal? Wong sudah ada Al-Quran kok. Santri kita punya Al-Quran nggak? Mushaf punya nggak? Punya. Bahkan di HP pun ada. Kenapa yang sudah ada di tulisan harus dihafal lagi? Kita harus punya alasan yang jelas. Dan alasan itu gak cukup satu. Karena di dalam Al-Quran dan hadis alasannya juga banyak. Selama ini kadang-kadang sebagian guru itu gak kreatif. Nyuruh santri-santri untuk menghafal Al-Quran, alasannya supaya bisa memberikan mahkota kepada orang tua. 5 tahun ngomongnya mahkota terus. Anak kan kritis loh. Si gonyong apa? Ngoramane biyungnya mahkota lah. Nyong nolinnya apa? Emang hadis motivasi tentang menghafal Al-Quran. Hanya itu toh. Kita ini kurang kreatif. Kita harus baca lagi. Yang tadi contohnya. 1 huruf berapa? 10 pahala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan syafaat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat yang tinggi di dunia atau di akhirat. Kita kumpulin itu. Setiap item kita ngajarkan, kita kumpulin alasannya. Sekarang anak belajar akidah. Tanya, kenapa saya belajar akidah? Supaya kita lebih kuat ketika menghadapi masalah. Karena kita bertawakal kepada Allah. Supaya kita
lebih tegar ketika mendapatkan musibah. Kenapa? Karena kita sabar. Itu kita kumpulin alasan-alasan tersebut. Dan itu nggak mungkin kalau kita nggak baca. Maka kita harus sering baca. Harus sering dengerin pengajian. Harus sering belajar. Tidak ada istilah pensiun untuk belajar. Kemudian kita susun alasan pertama kenapa belajar akidah, alasan kedua, alasan ketiga. Bukan hanya terkait dengan ilmu saja, akidah, Quran, termasuk kedisiplinan. Anak-anak kita bangunin pagi-pagi, harusnya jam 4:30 subuh, mereka sudah kita bangunin jam 4 subuh misalnya, sebelum subuh. Itu mereka perlu tahu kenapa saya harus dibangunin jam segitu. Alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga. Bahkan sampai level ngantri misalnya, makan. Konon, budaya ngantri itu sampai dijadikan sebagai tesis. Diteliti menjadi apa? Tesis. Berarti budaya ngantri itulah sesuatu yang sangat baik untuk membangun karakter seseorang. Nah, anak ini perlu tahu kenapa sih saya harus ngantri. Enakan di rumah. Buka apa? Tudung saji langsung makan sepuasnya. Nah, kita harus inventarisir hal tersebut. 1 apa, 2 apa, setiap aktivitas. Ini PR besar ini buat lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kita tulis ya, pelajarannya apa yang dipelajari, terus pembangunan karakter apa saja. Kayak tadi misalnya ada ngantri makan, terus bangun gase, terus nyuci sendiri, terus apa lagi? Piket. Itu kita inventarisir 1, 2, 3, 4. Terus masing-masing itu kita sebutkan alasannya. Kalau kita lakukan ini, maka keuntungannya 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Karena kadang-kadang apa yang muncul di kepala saya, nggak muncul di kepala orang lain. Apa yang muncul di kepala orang lain, nggak muncul di kepala saya. Ada ustadz bisa mengambil sebuah kesimpulan yang tidak bisa diambil kesimpulannya oleh ustadz lain. Kita kumpulin jadi satu. Menjiwai diawali dengan ilmu. Bagaimana kita akan menjiwai kalau kita tidak punya ilmu? Wallahu a'lam. Pertanyaan saya di sisi lain kita urus santri di sini belajar. Kalau nggak salah ya, kontrak belajar. Di situ dijelaskan nanti kamu akan belajar apa, aturannya apa. Paham. Maka dikumpulin. Kita jelaskan di pondok kita ini apa saja yang akan kita kerjakan. Sisi apa saja yang akan kita garap. Dan ini waktunya nggak cukup, hanya setengah jam. Justru yang paling penting adalah interaksinya setelah itu. Pemaparan, terus semua diberi kesempatan. Ya nggak semua, maksudnya diberi waktu yang cukup lah untuk bertanya. Ada pertanyaan, ada sanggahan, ada kritikan, ada masukan. Ketika kita menghargai mereka, maka mereka akan menghargai kita. Ketika kita menghormati mereka, maka mereka akan menghormati kita. Ketika kita mengerti mereka, maka mereka akan mengerti kita. Jadi, apa berarti kayak gitu yang salah pondok terus? Yang enggak juga sih. Cuman kita kalau selalu mencari kambing hitam di luar, kita nggak akan maju-maju. Maka lebih baik kita koreksi diri kita dulu. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah jalankan kayak tadi itu, semacam kontrak tadi, nggak tahu. Kalau di dunia pesantren istilahnya apa ya? Ya mirip-mirip gitulah ya. Kumpul orientasi gitu ya, awal tahun. Setelah kita lakukan itu, komunikasi secara berkala terus. Bahkan ada satu hal yang menarik. Di beberapa lembaga pendidikan itu ada pengajian khusus wali santri. Kalau di sini itu kan berapa persentase Barling-Mas Cakep dengan luar Barling-Mas Cakep? Nah, berapa persen? 70-30. 70-30.
Berarti yang 70 suruh datang. Yang 30 online. Anak kami di Magelang mungkin berbanding terbalik 30-70. Jadi kami online. Malah setiap minggu. Iya, kajian wali santri setiap minggu. Setiap hari Kamis. Ya. Dan disuruh ngeresum lagi. Habis itu dilaporin pula. Ya, saya disuruh dilaporkan kepada wali. Jadi betul-betul gak bisa. Kita mendidik santri tanpa mendidik orang tua gak bisa. Gak bisa. Harus mendidik orang tua plus mendidik santri. Kalau enggak, kemarau setahun dihapus dengan hujan sehari. Kita susah-susah didik anak sampai ke rumah dirusak sama orang. Enggak bisa. Harus. Ya. Jadi idenya awal tahun ada, syukur-syukur ada kajian rutin. Kalau memang belum bisa bulanan, ya paling tidak triwulan atau gimana lah. Silahkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.